Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, kedalaman rohani seseorang dilihat dari tutur kata hikmatnya yang keluar dari mulutnya dan yang ada di dalam tindakannya. Orang yang beriman dan hidup di dalam kebenaran, tutur katanya akan senantiasa menjadi hikmat yang menghantar setiap manusia kepada keselamatan yang Allah janjikan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, kami memuji-Mu karena segala berkat-Mu. Himpunlah kami bersatu dengan Putra-Mu dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang menyelamatkan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mulut orang benar senantiasa menuturkan hikmat di dalam persiaran hidupnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 37, kita bisa belajar sebagaimana yang diteladankan oleh Raja Salomo di dalam kitab pertama Raja-Raja. Dari sana kita bisa melihat bahwa kehidupan iman dan kedalaman rohani seseorang tersirat dan terungkap dari kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya. Bahkan apa yang telah keluar dari mulutnya sungguh menyejukkan, sungguh membawa orang pada kemuliaan Tuhan. Tidak hanya memuji Raja Salomo, tetapi juga memuji Tuhan yang disembah dan diimani oleh Raja Salomo. Kitab pertama Raja-Raja memberikan kisah yang patut untuk kita teladani, tetapi juga men-challenge Anda, saya, serta kita semua untuk belajar di dalam hidup kita untuk tetap taat dan setia kepada kebenaran yang sejati, yang bisa membawa hikmat dan membantu setiap umat Allah untuk memuji dan memuliakannya di dalam karya, tugas, dan aktivitasnya kita sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa mau belajar, mau terus berjuang, mau terus untuk mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini, jelas dikatakan oleh Yesus di dalam perikop ini, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang yang mengatakannya. Dari ayat ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk melihat kembali dari diri kita sendiri. Apakah di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman, kita senantiasa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita? Ataukah kita sibuk menentukan mana makanan yang boleh, yang tidak boleh dimakan, mana perbuatan yang boleh dilakukan, dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Hari ini Yesus menegaskan yang membuat najis seseorang
Anda, saya, serta kita semua bukanlah apa yang masuk ke dalam perut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Yang tanpa kita sadari, ketika kita tidak bisa mengontrolnya, apa yang keluar dari mulut kita membuat banyak orang hatinya terluka karena ketidakbijaksanaan kita di dalam berkata-kata. Dan seringkali karena kita tidak memiliki kedalaman hidup rohani dan tidak menjadikan hati kita sebagai puncak dari sumber kebijaksanaan di mana Allah bertakhta, dan seringkali mengandalkan apa yang kita pikirkan, kita pun menjumpai rasa sakit hati karena tidak didengarkan. Kita pun merasa kecewa karena dicueki. Tetapi juga kita diajak sebagai orang beriman untuk tidak mudah menghina, menghakimi seseorang melalui mulut kita, sebelum kita mengetahui apa buktinya. Dan jika kita pun mengetahui mulut kita bukan digunakan untuk mengadili dan menghukum mereka yang salah, tetapi mendekati, menasehati, bila perlu membawa yang salah kepada kebenaran. Sehingga betullah apa yang dikatakan Mazmur hari ini. Orang benar menuturkan hikmat. Dan hikmat yang benar membuat orang yang mendengarnya tidak hanya memuji kebaikan kita, tetapi memuji Tuhan Allah yang kita sembah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam persiaran hidup kita, semuanya terjadi atas izin Allah. Karena Allah yang menghendaki bahwa semuanya itu terjadi di dalam persiaran hidup kita. Sekali lagi, yang menajiskan bukanlah apa yang masuk di dalam perut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita lakukan di dalam persiaran hidup kita, di mana kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari pembelajaran untuk belajar mengontrol kata-kata kita dan menjadikan apa yang keluar dari mulut kita sebagai tuturan hikmat yang membawa kedamaian, yang membawa sukacita, dan yang membawa kesejukan bagi banyak orang. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Akhir-akhir ini, di tengah pandemi COVID-19, kita bisa melihat begitu banyak dari kita mudah untuk menghujat melalui media sosial, melalui channel-channel YouTube pribadi kita, atau melalui media sosial yang lain. Karena kita hanya ingin menunjukkan kebenaran menurut pikiran kita, kesuksesan menurut pikiran kita, dan harga diri menurut pikiran kita. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, ia mewartakan bukan kebohongan dan bukan hoaks, tetapi di dalam kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran yang sejati menuturkan hikmat yang membawa orang pada kebaikan dan memuliakan Tuhan, dan bukan justru semakin membenci dan memprovokasi orang lain untuk menentang apa yang sudah benar. Mari kita wartakan hal-hal yang positif. Mari kita katakan sesuatu yang memberikan semangat dan bukan yang membuat orang terprovokasi untuk menghancurkan apa yang sudah baik dan telah terjadi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.